Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya ya? Iyalah Pak, kalau nggak sehat saya nggak mungkin online. Gina sakit gigi? Oh, kirain sakit gigi. Lagi pegang-pegang pipi. Baik, teman-teman sekalian, hari ini pertemuan kelima ya. Sebelum kita masuk pertemuan kelima, mungkin teman-teman sudah membaca informasi UTS dimulai tanggal berapa? Sudah mulai start UTS? Ada yang tahu? 25 bukan Pak? Iya, 25 ya. 25 berarti kita sekarang tanggal 14 ya. 14. Saya insya Allah ambil UTS-nya di pekan terakhir aja ya. Yaitu tanggal 4-nya aja dah. 4 November aja ya. Jadi masih supaya nggak bentrok sama kalau bareng-bareng sama jadwal mata kuliah yang lain UTS terkesian teman-teman belajar itu. Jadi kita sepakat ya, saya coba kasih jadwal UTS-nya tanggal 4 November. Berarti setelah hari ini pertemuan kelima, kita bahas lanjutan bisnis model kanvas yang kedua lanjutannya. Lalu masih ada 2 materi lagi yang paling asik, yaitu kita akan membahas pertemuan 6 dan 7 tentang strategi marketing ya. Strategi marketing yang saya berikan mungkin sedikit berbeda dengan mata kuliah dasar pemasaran yang kita dapat ya. Karena yang saya sampaikan nanti lebih ke arah praktisi bukan teori ya. Jadi kita langsung praktek bagaimana membuat tools marketing, mendesain strategi marketing, sama bagaimana kita membuat promosi yang kreatif ya. Jadi promosinya nggak jadul ya. Baru nanti pertemuan ke-8 tanggal 4 November UTS. Sepakat ya teman-teman? Sepakat nggak? Tanggal 4 ya kita UTS. Gimana? 4 November. Peti, Gina, Esma, gimana tanggal 4 ya? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ya, direspon ya. Oke, sebelum kita masuk bisnis modern kanvas yang kedua, nah seperti sudah perjanjian sebelumnya, hari ini kita mau presentasikan kelompok masing-masing ya. Yang belum datang ya biar aja. Kelompok yang sudah hadir siapa nih? Kelompoknya siapa yang mempresentasikan BMC-nya dari step 1 sampai dengan step 5. Tolong dipersiapkan slide-nya nanti di share screen ya. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai masing-masing kelompok presentasi, berarti ini ada 4 kelompok atau 5 kelompok ya. Masing-masing bisa presentasi, nggak usah lama-lama, 3-5 menit aja ngebahas step 1 sampai dengan step 5 tentang bisnis model kanvas ya. Sambil disiapkan, saya berikan sebuah video supaya teman-teman terinspirasi bagaimana membuat bisnis yang simple, sederhana, tapi punya profit yang luar biasa. Check it out. Ya, saya buktikan dulu. Mahasiswa jadi pengusaha sebelum wisuda. Menjadi pengusaha, wirausaha, entrepreneur, apapun namanya adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu ada di tangan Anda sekarang. Jika Anda seorang mahasiswa dan memiliki banyak impian menjadi pengusaha atau pembisnis muda, bergabunglah bersama kami. Jadi pengusaha sebelum wisuda. Ini film ini seorang anak muda yang sudah punya omset ratusan juta ya. Sekedar ya. Ya.
Muda, gigih, dan mandiri. 3 kata yang cocok untuk menggambarkan sosok menginspirasi berikut ini. Yasa Singgi mulai merintis usahanya sejak dia masih berusia 15 tahun. Dan kini di usianya yang menginjak 19 tahun, bisnisnya sudah berhasil meraih omset 300 juta setiap bulan. 19 tahun ya. Masa tua yang nyaman tidak hadir dari masa muda yang leha-leha. Jauh lebih baik kita kehilangan masa muda daripada kita kehilangan masa depan. Yasa Singgi umurnya 19 tahun. Di usia belia, Yasa mampu memiliki rumah ini dengan merogoh koceknya sendiri. Dan melalui usahanya di bidang fashion khusus pria, Yasa kini memiliki omset ratusan juta rupiah per bulan. Namanya Men's Republic. Sederet artis dalam negeri pun tampil mengenakan produknya. Mulai dari baju, jaket, hingga sepatu. Salah satunya aktor muda Ge Pamungkas. Gak tahu sih, serius. 11 tahun? Bisnis? Ya kaget lah, karena kalau gue ingat waktu umur gue masih 19 tahun, gue masih kuliah dan masih ngabisin duit orang tua. Nyaman dan sesuai dengan selera. Alasan Ge menggunakan produk milik Yasa. Tak sedikit tokoh yang Yasa berikan secara cuma-cuma produknya. Tujuannya untuk media promosi. Pagi hari menjadi awal yang penting bagi seorang Yasa Singgi. Saat membuka mata, semangatnya terpacu dengan menatap tembok kamarnya. Sederet harapan dan cita-citanya selalu ia tuliskan di secari kertas. Di saat anak muda lain, dia hidup dalam masa kini. Yang penting eksis, gaul, nongkrong di mana-mana. Tapi saya menjadikan masa muda saya yang lebih produktif, yang lebih berkualitas lagi. Mencari uang sendiri sudah ia lakukan sejak umur 15 tahun. Bukan perkara mudah. Beberapa usaha sempat ia jalani hingga akhirnya berlabuh dalam dunia fashion. Di usia 15 tahun itu pertama kali nggak langsung ke dunia bisnis, sempat saya jungkir balik jadi MC dulu, terus nggak langsung ke dunia fashion juga, sempat usaha lampu dulunya, gagal, sampai akhirnya kecemplung juga nggak sengaja. Bermodal dari tabungannya, Yasa mulai mencoba produksi baju dengan modal awal Rp700.000. Namun pahitnya dari 48 baju yang diproduksi, hanya 2 yang laku terjual. Kemudian Yasa kembali mencoba peruntungan berjualan melalui media online. Semua produknya ia desain sendiri. Ilmunya didapat secara otodidak. Yasa juga kerap mencari desain produknya melalui situs-situs di internet. Jualan online satu-satunya bisnis yang bisa dimulai dengan modal yang minim banget, sedikit banget. Pertama kali usaha online, bisa dibilang ya modalnya waktu itu cuma modal BlackBerry, BBM yang saya punya, bayar uang pulsa yang tiap bulan, udah cuma itu aja. Dengan modal itu doang saya bisa mulai bisnis online. Terjun menjadi wirausaha di usia belia bukan tanpa alasan. Hatinya tergerak mencari penghasilan sendiri sejak sang ayah jatuh sakit. Saat itu kondisi ekonomi keluarganya juga pas-pasan. Alhasil, Yasa memutuskan untuk membiayai kebutuhan pribadinya dengan uang sendiri. Di saat itu saya mulai berpikir ya, waktu papa saya sakit, beliau waktu itu mau operasi aja nggak punya uang. Akhirnya beliau lebih mengutamakan pendidikan anaknya. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Kata papa saya yang saya ingat adalah uangnya daripada buat operasi, mendingan buat pendidikan anak-anak aja katanya. Semangatnya bukan tanpa hasil. Sempat jatuh bangun menjual produk bajunya hingga merambah dunia online selama 4 tahun, kini Yasa memiliki sebuah toko. Ia menyewa tempat ini untuk menyimpan produknya. Namun saat ini urusan produksi baju, Yasa masih menggunakan jasa konveksi di daerah Bandung, Jawa Barat. Selain memasarkan produknya sendiri, Yasa sudah memiliki 75 reseller atau jaringan penjual. Setiap hari pemesan produknya pun datang dari berbagai daerah di dalam negeri hingga mancanegara. Yasa mengutamakan pemasaran dan transaksi melalui media online agar mengurangi biaya operasional. Semuanya transaksi via online, pengiriman via online.
Jadi saya benar-benar memanfaatkan via online. Dengan via online itu cost-nya lebih murah. Saya hanya butuh tim yang menghandle di via online, karyawan yang nggak begitu banyak. Karena kita bergerak di via online, otomatis saya bisa lebih efisien dan lebih efektif lagi dalam mengatur cost-cost-nya. Jadi harganya bisa disesuaikan dengan kantong anak muda, tapi kualitasnya tetap kita jaga, kualitas yang terbaik. Oke. Oke, teman-teman sudah menyaksikan satu anak muda tokoh yang mudah-mudahan menginspirasi semuanya. Dari usia 15 tahun dia sudah mulai belajar bisnis ya. Modalnya hanya Rp700.000. Jatuh bangun sekarang omsetnya lebih dari ratusan juta rupiah. Oke, itu tadi salah satu contoh aja. Nah, sekarang silakan yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompok rencana bisnis masing-masing tentang BMC poin 1 sampai dengan 5. Mangga, silakan. Siapa dulu nih? Saya nggak masuk ke materi berikutnya kalau belum dipresentasikan yang kemarin ya. Silakan teman-teman, siapa yang mau presentasi dulu? Open mic. Nanti saya izinkan untuk slide share. Ya. Kelompoknya Feti atau Hesma, apalagi nih yang sudah nonton video. Bisa Bulan, silakan. Yang mau presentasi kelompok siapa dulu nih? Bisnis kalau nggak dipraktekkan namanya cuma teori, jadi harus praktek. Bagaimana teman-teman mempresentasikan dulu BMC-nya? Oke, saya tunggu ya. Beberapa menit nggak apa-apa, saya tungguin aja biarin. Ayo, jangan buang-buang pulsa, kuota. Yang udah siap silakan presentasikan. Tarsi, Hesma, atau kelompok Ise, kelompok Ija, atau kelompoknya Feti, Lisa, Gina, Mumini, Bulan, Aji, Putri. Yuk, silakan. Saya tungguin. Pak, punten Pak, kalau kelompok saya itu ada kelasnya semua. Gimana itu Pak? Paling besok ya? Maksudnya gimana, Kang? Kelompok saya itu kelasnya semua itu Pak. Paling saya ikut ke sana apa gimana itu Pak? Oh, kamu ikut IDC ya? Yang kelompok aja, kelas 7A-nya dulu coba. Yang 7A mana nih? Ya Pak. Ya. Ayo tuh. Ini baru latihan loh. Semester 7. Ayo belajar presentasi. Time is running, waktunya berjalan terus. Esma, ayo. Cuma menampilkan slide-nya. Selama 1 pekan kan teman-teman nggak ada yang bertanya di grup ya. Berarti kan so far so good. Berarti paham dong. Step 1 sampai dengan step 5. Sekarang giliran saya yang menanyakan sama Anda semua. Sudah nggak tanya 1 pekan berarti paham. Ayo tampilkan. Kalau enggak ya sudah saya close kelas ini. Kita nggak bisa masuk ke step 6 ya. Kalau 1 sampai dengan 5-nya Anda nggak berani untuk mempresentasikan. Tarsi, Feti. Ini kalau di kelas saya sudah paksa untuk maju. Kalau online gimana? Ayo, siapa yang mau? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya tutup ya. Saya tutup kelasnya ya. Gimana? Ada Pak. Pak. Ya, kelompok siapa nih? Kelompok Hesma. Oke, silakan Isma. Saya matikan slide saya. Silakan dipresentasikan. Iya Pak, tapi teman lagi nge-share screen-nya lagi susah Pak katanya. Kalau nggak bisa share screen, pakai video di handphone aja dimunculkan. Itu dijelasin.
Tunjukin aja Iya, Pak. di laptopnya. Iya, Pak. Yuk, berarti kelompoknya Hesma saya catat ya, dapat nomor 1. Yuk. Yang lain yang sudah siap? Mana nih? Selain Hesma, kelompok yang lain? Kelompoknya Gina? Gina sama Esma, Pak. Oh iya, Pak. siapa yang mau ditampilin, Gina? Apa, Pak? Yang mau tampil laptopnya siapa? Gin. Di ini, Pak. Gimana? Bentar, Pak. Teh Ijah, tadi mau bicara apa, Teh? Ayo, ini 5 menit terbuang percuma. Kuotanya, kasihan nggak ada materi nanti di YouTube. Anda juga. Iya Pak, sebentar ini mau share screen. Share screen. Ayo. Kalau nggak bisa share screen. Satu kelompok sama Gina sama Hesma. Oke, ini Hisma, Gina, Ijah. Ya. Yang lain mana nih? Lisa, Putri. Iya Pak. Yuk. Bisa presentasi setelah kelompoknya Ijah. Iya Pak. Oke, Ijah. Sudah bisa? Kalau belum, kita pindah kelompok yang lain dulu. Iya Pak, belum bisa. Belum bisa? Iya. Oke. Kenapa belum bisa? Kirim ke WA saya ya. Nanti saya presentasikan. Kamu tinggal bacain aja. Oh iya Pak. Kelompoknya Lisa, gimana bisa tampilkan share screen-nya? Baik. Kalau belum ada yang bisa, supaya hari ini Anda tidak mubazir, saya dosa ya. Kita berdosa kalau hari ini nggak ada materi. Sama-sama satu kelas ini punya dosa banyak nih. Semuanya berdosa kalau hari ini mubazir ya. Allah nggak suka dengan perbuatan yang mubazir. Sambil dipersiapkan, gini teman-teman ya. Dosen itu tempat bertanya. Jadi kalau teman-teman nggak paham, jangan tanya sama teman, tanya sama dosennya. WA group itu digunakan untuk kita berkomunikasi, mata kuliahnya yang nggak jelas apa, tanya aja. Jadi orang bertanya itu bukan pertanda Anda bodoh, bukan pertanda Anda nggak mampu. Justru orang bertanya itu pertanda Anda tertarik dengan mata kuliahnya dan pingin bisa. Ya. Banyak yang japri saya nggak mau layanin yang japri. Punten mohon maaf ya. Banyak banget. Kan udah ada WAG. Pakailah WAG. Karena kenapa? Kalau saya layani pribadi, biasanya nanti Putri nanya nih. Habis Putri nanya, Lisa nanya. Kadang-kadang pertanyaannya sama. Atau 2 kali jawab. Mendingan gunakan WAG untuk berkomunikasi. Anda, sekarang saya tanya nih sama Mumini deh. Saya tertarik sama Mumini, semangatnya nih. Kang. Aduh, Pak. Kang, Akang kuliah bayar nggak, Kang? Bayar, Pak. Bayar kan? Kalau bayar terus nggak dapat ilmu, rugi nggak, Kang? Aduh, rugi benar itu, Pak. Tuh dengerin teman-teman. Teh Lisa kalau beli mie ayam bayar nggak, Teh Lisa? Bayar Pak. Nah, begitu beli mie ayam, bayar terus dikasih sama tukang mie ayamnya mangkok kosong, marah nggak, Teh Lisa? Marah Pak. Nah, terus Anda sama-sama belajar di kampus Latansa, terus Anda nggak punya ilmu, kosong. Kan yang mau pinter teman-teman 7A ya, yang mau dapat ilmu tuh Anda. Jadi kalau Anda nggak tahu, nanya gitu. Itu ada forum WAG, kelemahan mahasiswa Latansa semuanya nih ya. Malu nanya, malas nanya, gimana sih?
Sekarang kebayang nih Teh Lisa atau Kang Mumini, Teh Tarsi, begitu besok lulus, terus ilmunya ditanya sama orang, nggak tahu ilmunya, mau nanya sama siapa, kan udah nggak kenal sama dosennya. Mumpung masih ada kuliah, mumpung masih ada grupnya, nanya lah. Ya, saya pantau tuh grup masing-masing grupnya, nggak ada yang nanya. Pak, saya Japri, mohon maaf, saya nggak bahas yang di Japri. Saya sudah ingatkan, gunakan WA Group untuk berkomunikasi. Kenapa? Kan kita berkelompok, satu grup bertanya. Sama halnya misalkan, Telisa, apa Kang Mumini, kalau di kelas, kalau nanya kan sekali nanya, yang lain denger nggak, Telisa? Iya tuh, belum dibuka Telisa, mic-nya. Kenapa, Pak? Kalau Telisa bertanya di kelas, Telisa nanya nih, satu kelas dengar nggak Telisa? Kalau di kelas, Dengar, Pak. dengar kan? Dengar ya. Terus setelah Telisa jawab kan dosen jawab tuh. Nah waktu dosen jawab, satu kelas dengar nggak? Dengar. Itu dia, makanya ada WAG. WAG itu gunanya itu. Jangan nanya di Japri satu-satu. Kelas selatan saja saya ngajar 6 kelas coba. Kalau 6 kelas ini nanya satu-satu, atau kumaha. Belum kampus yang lain, saya ngajar lagi. Satu-satu. Pertanyaannya kadang-kadang sama aja. Mendingan di grup itu aja. Teh Lisa, Kang Mumini, kalau bertanya itu, ya saya kasih motivasi ya teman-teman semua. Kalau Anda bertanya itu Anda dapat pahala. Kenapa? Berarti Anda memudahkan teman-teman yang lain yang nggak berani bertanya. Sekali bertanya itu kan dapat pahala. Jadi orang nanya tuh jangan dikata orang nanya itu orang bodoh, enggak, orang nanya itu karena pingin pandai gitu. Ya Teh Gina, Teh Ija, Teh Putri, Kang Aji, Teh Hesma, Teh Fetri, siapa nih, Teh Feti. Nanya ya. Saya bilang tadi sama teman-teman, beli mie ayam bayar, terus dikasih mangkok kosong, kan marah. Anda kuliah sama Latansa, bayar kan, tapi nggak dapat apa-apa. Dosennya rugi nggak? Enggak, saya mah nggak rugi. Saya udah dibayar, Anda yang rugi, Anda nggak dapat apa-apa. Karena nggak mau bertanya. Teh Bulan, ada pertanyaan? Bapak, maaf. Itu teman Lisa ada yang mau saya screen tadi, ada nggak, Pak? Ada, siapa? Tadi Ise nyoba, Pak, tapi nggak bisa katanya. Iya, karena saya udah munculin slide saya. Oke, silakan. Saya matiin. Silakan, sudah tuh. Sambil nunggu. Sambil nunggu yang mau bertanya step 1 sampai step 5, silakan. Padahal nanya di WAG, nanya teh gratis, nggak bayar. Aduh, ini background-nya Korea semua. Atau anak muda Korea. Sudah tuh, sudah muncul. Ini punya Ise. Kenapa jadi chattingannya muncul Ise? Oke, siap. Bangga Teh Ice. Siapa yang mau jelasin? Bapak udah kelihatan? Sudah dari tadi. Malah kita semua baca chattingan kamu tuh di handphone. Silakan Teh. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan nilai bisnis dari perusahaan Limbahagia, yaitu sampah plastik dapat dikreasikan menjadi karya kerajinan bernilai guna tinggi tanpa melakukan peleburan terlebih dahulu.
Adapun yang membedakan bisnis Limbahagia dari yang lain yaitu yang pertama, kuat karena dari plastik kemasan yang didesain semakin semenarik mungkin yang cukup kuat melindungi produk di dalamnya seperti dompet dan tas. Yang kedua yaitu dapat menghemat sumber daya alam karena terbuat dari sampah yang didaur ulang. Terus Dilanjutin sama yang lain, Pak. step boleh. Atau kamu sendiri juga nggak apa-apa. Nomor 2-nya apa tuh? Pelanggan utama. Ya. Siapa pelanggan utama? Yang kedua yaitu pelanggan utama. Yang pertama masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua penggemar barang lokal dengan harga terjangkau. Yang ketiga yaitu turis yang suka kerajinan unik. Untuk tahap ketiga yaitu hubungan dengan pelanggan. Yang pertama aktif di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Yang kedua memberikan mengadakan event, dan yang terakhir yaitu mengadakan diskon. Adapun tahap keempat yaitu saluran distribusi. Menyalurkan ke masyarakat melalui online seperti Facebook, Instagram, Shopee, Lazada, forum jual beli. Adapun yang offline yaitu bisa dilakukan penjualan secara langsung. Yang terakhir yaitu aktivitas utama. Melakukan pembelian bahan baku kepada pengepul, desain produk, proses produksi, dan pemasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh Ise. Teh Ise, waktu presentasi ini hidungnya hilang nggak Teh Ise? Kenapa? Nggak hilang kan? Nggak masalah presentasi. Ayo siapa lagi yang mau presentasi? Kan waktu presentasi tadi Teh Ise kan hidungnya nggak hilang, giginya nggak hilang. Tadi soalnya susah sinyalnya. Siap. Siapa lagi yang mau presentasikan kelompoknya? Oke, Teh Ise kelompoknya. Kelompok ini Pak. Kelompoknya udah saya catat. Siapa lagi? Kelompok Ijah Pak. Yuk silakan Teh Ijah. Iya Bapak. Di share screen bisa, di handphone bisa, di laptop bisa. Yang lain sambil nunggu, ada yang mau ditanyakan materi pertemuan apa BMC slide step 1 sampai dengan step 5. Sepertinya Teh Ijah kesulitan. Iya Bapak. Ya sudah. Kok nggak biasa sih? Nggak bisa. Berarti kurang ya. Itu aja Pak, ganti ke ya. Hes. Hesma bisa nggak Hes? Hesma. Iya, bentar-bentar. Kalau nggak bisa, berarti kurang amal ibadahnya. Siapa coba yang bisa? Baru kelompok Ise ya, satu. Pak, maaf mau tanya. Silakan. Kita kan Anissa Pak, bikin materi apa sih PowerPoint gitu Pak? Nggak apa-apa presentasinya. PowerPoint boleh, tapi kan yang namanya BMC tetap tampilannya cuma satu slide. Ya, bukan terus dibuat per halaman. Jadi yang namanya BMC cuma satu slide, satu gambar berisi 9 poin. Paham Teh Anissa? Jadi bukannya nanti jadi ada 9 slide, enggak. Justru BMC itu adalah tools manajemen untuk mempresentasikan rencana bisnis dalam bentuk visual gambar. Cukup satu halaman. Dengan satu halaman, satu layar, orang bisa paham dari mulai value proposition, terus segmentasi dan seterusnya.
Gitu. Jadi orang nggak perlu buka halaman kedua, halaman ketiga. Itu kelebihan dari BMC. Paham ya Teh Anissa ya? Teh Anissa. Paham, Pak. Terus itu bikin lagi apa presentasi dulu nanti baru revisi dulu? Revisi lagi nanti. Ya harus direvisi dulu. Oh, revisi dulu. Kalau Teh Anissa tampilkan yang PowerPoint ya berarti saya kan melegalkan itu. Nggak boleh, itu salah. Makasih, Pak. Oh. Pak, ini saya bikin BMC-nya 5 halaman. Nggak perlu 5 halaman, cuma 1 halaman. Tadi seperti TISE, tadi kan cuma simple. Ya, BMC itu. Oke, kalau nggak ada yang presentasi, oke saya lanjutkan ya, karena buang-buang waktu ya. Nanti teman-teman yang presentasi dilanjutkan berikutnya. Nah, jadi teman-teman, saya jelaskan lagi ya. Kita langsung masuk materi hari ini karena sudah saya tungguin hampir setengah jam belum ada presentasi. Ya udah. Pak, dosen itu kan sama dengan ya. Ini presentasinya udah ditutup. Ya, atau sudah. Boleh lanjut. Sudah setengah 30 menit ya, nanti aja. Ya. 30 menit ya. Saya sudah tungguin 30 menit baru satu kelompok. Ya. Nanti yang masih belum presentasi ya nanti dilanjut di pertemuan atau nanti di akhir. Ya. Saya punya tugas atau saya punya kewajiban menyampaikan materi ya. Karena kalau Anda ikut kelas saya, terus cuma nungguin orang presentasi, nggak dapat materi, ya saya juga baik ya, saya juga punya kesalahan besar. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, bahwa dalam BMC itu elemen-elemen pentingnya diarahkan dalam bentuk gambar ya, kemarin sudah kita bahas. Nah, kita mulai lagi ya, kita review sedikit nih ya. BMC itu sekali lagi ya, BMC Business Model Canvas adalah bagaimana kita menggambarkan rencana bisnis kita dalam satu halaman. Sekali lagi dalam satu halaman berisi 9 elemen atau 9 poin penting ketika kita merencanakan bisnis. Yang pertama ya, bahwa perencanaan bisnis itu dibagi dua, bagian kiri sama bagian kanan atau kanan dan kiri. Bagian yang kanan yang tanda panah merah ini berhubungan dengan internal atau eksternal, teman-teman semua. Yang bagian kanan warna merah ini internal atau eksternal? Eksternal, Pak. Baik, makasih. Eksternal. Iya, eksternal. Jadi teman-teman paham, berarti ketika kita menjelaskan yang menjelaskan bagian yang sebelah kanan berarti semuanya mengarah ke eksternal. Siapa eksternal itu? Yaitu konsumen kita. Berarti di sini kita menjelaskan value proposition, ya, manfaat bisnis kita untuk konsumen apa. Terus customer segmentnya siapa? Siapa target kita? Nah, target ini ada dua kalau bisa teman-teman ya. Ada target primer, target utama, ada juga target sekunder. Selalu ada seperti itu ya, tambahin 2 target. Setelah sudah tahu customer segment, terus bagaimana kita berhubungan sama customer tadi customer relationship, kemarin sudah kita bahas. Ya, bagaimana kita melakukan PDKT supaya konsumen tahu produk kita. Kalau sudah tahu, bagaimana produk kita terdistribusi sampai ke customer. Ya, nanti 1 poin di bawahnya itu nanti kita bahas di elemen terakhir. Nah, kemarin sudah kita bahas bagian yang kiri sedikit. Ya, bagian kiri yang warna biru. Kalau ada eksternal berarti ada internal. Internal itu berarti ya kita akan menjelaskan rencana bisnis kita yang berhubungan dengan bagian di dalam sistemnya kita. Ya, yang di dalam sistem itu apa aja? Yang pertama adalah key activities sebenarnya. Key activities adalah kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan di bisnis kita. Nah, itu nanti digambarkan. Jadi sekali lagi nggak ada BMC yang Anda buat dalam bentuk beberapa lembar, enggak, cukup 1 halaman saja. Dan ini memudahkan, sekali lagi memudahkan investor, memudahkan konsumen melihat gambar ini ya. Kita masuk ya. Nah, sebelum masuk ke step 6, saya review sedikit ya. Jadi membuat proposal bisnis itu fungsinya ada 5 teman-teman. Ya, jadi proposal bisnis kenapa sih harus dibuat di awal? Jadi yang namanya bikin bisnis itu harus butuh perencanaan. Jadi kita seperti teman-teman membuat kegiatan, misalnya kegiatan waktu SMA dulu, kegiatan OSIS misalkan.
atau kegiatan Karang Taruna di lingkungan teman-teman, atau kegiatan ekstrakurikuler, atau kegiatan kemahasiswaan. Untuk mendapatkan dana, untuk mendapatkan persetujuan, pasti teman-teman harus buat proposal dulu kan. Nah, bisnis juga begitu. Buat proposal. Nah, proposal rencana bisnis. Tujuannya apa? Fungsinya ada 5 itu teman-teman kalau diperhatikan ya. Yang pertama adalah untuk mengukur core kompetensi. Ya, core kompetensi itu artinya kemampuan kita. Ya, di bisnis ini kalau kita mau jalanin, kita mampu nggak ngejalanin ini? Ya, kompetensi kita ada di sana nggak? Jangan sampai teman-teman merencanakan bisnis, buat proposal bisnis, tapi kompetensinya nggak ada di situ. Ya, mau buat bisnis kuliner tapi nggak bisa gitu, nggak ngerti yang masalah kuliner, nggak bisa. Anda nggak boleh nggak paham tentang kuliner, tapi minimal Anda tahu ya. Anda tahu Anda nggak bisa tentang chef, tapi minimal Anda mengetahui. Jangan sama sekali tidak tahu. Ya. Bank sampah misalkan tadi, bank sampah Anda harus tahu dulu tuh definisi bank sampah itu apa. Ya, lalu siklusnya bank sampah itu apa, dari mulai pengepul dan seterusnya itu harus dipahami dulu. Jadi fungsi proposal bisnis yang pertama adalah teman-teman harus tahu mengukur kompetensi teman-teman. Jangan asal bikin bisnis. Ya, kompetensi masuk di sana. Nah, kalau kompetensi sudah paham, baru fungsi yang kedua adalah planning. Kemarin kita sudah bahas ya, barang siapa gagal membuat rencana berarti dia sedang merencanakan kegagalan tuh ya. Gagal membuat rencana berarti teman-teman sedang merencanakan kegagalan. Seberapa luar biasanya kan bahwa rencana itu. Nah, kalau sudah gitu, fungsi yang lain apa? Fungsi yang lain adalah teman-teman bisa menentukan diferensiasi. Nah, bisnis kita nih yang mau dijalankan ada perbedaan nggak dengan yang lain? Jangan sampai sama-sama. Karena kalau sama, Anda akan fight-nya lebih berat. Ya. Jadi coba cari sebuah bisnis yang beda sama yang lain. Contohnya apa? Pak, kita mau bisnis sama-sama bakso. Boleh jualan bakso misalkan sama. Tapi kalau yang lain jualan baksonya bulat-bulat, Anda jangan ikutan bulat, punya diferensiasi. Misalkan baksonya kotak, kan boleh. Misalnya baksonya bentuknya love, bakso cinta, misalkan gitu. Apalagi diferensiasinya, kalau mereka jualan bakso isinya daging misalkan, Anda boleh dong jualan bakso isinya coklat, keju, stroberi, dan seterusnya. Ada sesuatu diferensiasi sehingga bisnis yang kita jalankan bisa ada profitnya, ya nggak harus terus nggak punya apa-apa. Nah, kan orang customer itu suka sesuatu yang be different, berbeda. Rumusnya sederhana teman-teman ya, be different ya. Jadi ini saya ketik ya, diferensiasi itu rumusnya begini. Kalau teman-teman cara bisnis berusaha untuk yang menjadi be the first. Sesuatu yang pertama. Jadi bisnis itu yang sama sekali belum ada. Ini be the first. Pertama. Di Lebak belum ada. Yang pertama ada di Lebak misalnya. Nah, ini pertama. Be the first. Pak, nggak bisa be the first. Segala bisnis sudah ada di Lebak. Kalau be the first nggak bisa, be the best. Boleh sama dengan bisnis yang lain, tapi jadi yang terbaik. Nah, berani nggak? Wah, nggak berani, Pak. Yang terbaik sudah ada. Kalau be the first nggak bisa, be the best nggak bisa, lakukan yang ketiga, be different. Bisnis boleh sama, tapi teman-teman punya sesuatu yang berbeda. Ya, yang berbeda dengan yang lain. Ya. Oke ya, makanya kemarin value proposition itu nilai manfaat apa yang didapat oleh konsumen dari bisnis Anda sehingga mereka punya sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Ya, ini yang tentang diferensiasi. Nah, kalau diferensiasi sudah dapat, baru fungsi proposal itu untuk menentukan positioning. Positioning itu untuk siapa? Ada yang tahu nggak positioning itu untuk siapa? Positioning itu untuk pelanggan, ya. Customer. Ya. Customer itu kan ada yang middle up, dari menengah ke atas, ya. Ada middle low, dari menengah ke bawah. Nah, Anda sasar nih, Anda pilih customernya. Dengan harga yang Anda tentukan, Anda menyasar siapa? Menengah ke atas, berarti orang-orang atau kelas apa? Kelas VIP, harganya harga mahal semua. Nah, kalau positioning Anda sudah paham, berarti Anda bisa menyasar nih. Oh, saya positioningnya VIP, berarti harganya pasang harga mahal aja. Kenapa? Karena VIP pasti orang beli aja. Selama produknya bagus, harga berapapun akan dibayar oleh VIP. Tapi kalau Anda menyasar yang middle low, yang menengah ke bawah,
Anda harus lihat dulu berapa cost yang dimiliki, berapa daya beli konsumen. Dan yang terakhir, proposal bisnis itu untuk apa? Untuk controlling, untuk proses pengawasan. Supaya di tengah jalan bisnisnya nggak sampai gagal. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman melengkapi apa gunanya proposal bisnis. Mangga yang mau tanya silakan. Sekali lagi ya, nanya itu bukan berarti Anda bodoh ya. Nanya itu berarti Anda memang ingin tahu. Silakan yang mau bertanya, saya kasih kesempatan. Isa mungkin yang suka penasaran. Fungsi proposal. Teh Putri, cukup jelas? Teh Putri, cukup jelas? Iya Pak, jelas. Nah, oke, yang lain jelas ya. Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Cek. Nah, sekarang yang berikutnya adalah isi proposal bisnis. Nah, saya sekaligus membimbing ya, bimbing bab 1 nih. Ya, langsung mentoring bab 1. Karena kemarin saya tungguin nggak ada juga yang nanya bab 1 ya. Ingat ya, Anda membuat proposal bisnis nanti dadakan, nggak akan selesai ya. Saya sudah pengalaman proposal bisnis 5 bab itu harus di draft dari mulai sekarang. Belum nanti ngedesain ya, desain di brosur, desain leaflet, desain struktur organisasi dan yang lain-lain ya. Nah, isi proposal bisnis itu minimal ada 7. Ya. Ada visinya, visi perusahaan. Nah, misalkan TISE, perusahaannya tadi apa? Visinya apa TISE? Visi perusahaan yang TISE bangun dengan teman-teman itu apa? Kalau bank sama visinya mau kemana? Habis visi misinya. Ya, habis itu strateginya supaya bank sampah ini bisa dikenal sama masyarakat gimana? Jadi Anda benar-benar merencanakan. Jadi ibarat orang mau perang, dia Anda mau jalan misalkan. Isa sama Teh Putri nih mau perjalanan jalan ke Bandung misalnya. Kalau dari Lebak ke Bandung berapa jam? Teh Isa atau Teh Putri. Dari Lebak ke Bandung berapa jam? Kurang tahu, Pak. Iya tuh. 5 atau 6 jam, Pak. Oke, Kang Dani, 5 atau 6 jam dari Lebak ke Bandung, Kang Dani ya. Nah, Kang Dani kalau mau ke Bandung 5 atau 6 jam, kira-kira mau berangkat ke Bandung apa aja yang harus direncanakan, Kang Dani? Banyak, Pak, kendaraan misalnya. Iya. Misalkan kendaraannya mau kendaraan sendiri atau kendaraan umum. Kalau kendaraan sendiri berarti kan harus diukur juga berapa bensinnya, transportnya. Terus berapa ngisi e-tolnya kan? Harus isi e-tol berarti sebelum masuk tol kan Kang Dani ya. Jangan sampai begitu masuk tol begitu ini ditanya tab-nya mana? Karena kan sekarang di tol nggak ada yang harus bayar, harus tab. Terus juga gitu mau berhenti di rest area yang mana, mau makannya di mana. Tuh Kang Dani, artinya mau berjalan ke Bandung aja cuma 6 jam harus direncanakan dengan baik. Apalagi kalau mau ngejalanin bisnis yang nanti akan berusia panjang dan bisnisnya diwariskan sama anak cucu kita. Berarti harus betul-betul butuh perencanaan yang matang. Setuju Kang Dani ya? Setuju, Pak. Nah, kan gitu ya. Jadi ini strateginya. Jadi proposal ini penting banget untuk tahapan teman-teman. Iya sih, gue paham kalau gue pakai bahasa anak muda. Iya, gue paham lu udah pernah KKU, gue paham lu udah pernah jualan bisnis. Tapi kan lu baru proses jualan di sana. Teman-teman baru proses jualan. Proses dagang, belum menjadi seorang business owner. Nah, pertanyaannya selesai KKU, bisnis Anda kan berhenti sampai di situ kan? Ada nggak yang habis KKU bisnisnya jalan lagi? Nggak ada, Pak. Ada. Padahal KKU itu dibuat untuk menjembatani Anda. Begitu nanti Anda wisuda, Anda nggak perlu nyari kerja lagi. Tinggal ngelanjutin itu bisnis KKU. Coba TISE besok. Begitu lulus wisuda, pasti repot. Bawa map, melamar kerjaan di perusahaan A, perusahaan B, ditolak terus. Sampai sekarang masih banyak kakak kelas Anda yang belum diterima bekerja. Kenapa?
Kenapa harus nyari kerja kalau ada kesempatan bangun bisnis? Udah diajarin ilmunya ini. Pasti ada dosennya misalkan dengan saya. Tanya, yuk mentoring, ikut mentoring. Ya, dibimbing pelan-pelan sampai bisnis jalan. Ya, saya bimbing banyak kampus yang sudah jalan. Di Latansa ini belum kelihatan nih. Ya, semua masih malu-malu. Semua masih malu-malu. Teh Isa butuh uang nggak? Butuh, Pak. Putri butuh uang nggak? Butuh, Pak. Iya. Kenapa mau jalan bisnis terus malu? Jangan sampai begitu nanti Anda lulus wisuda, pusing tuh. Sementara orang tua udah nanyain, sarjana nganggur aja di rumah. Tuh, rasain loh. Nah ini ada kesempatan. Ya. Jadi ilmu kewirausahaan itu dikupas habis teman-teman. Tanya terus. Jadi ilmu ini untuk melengkapi materi KKU Anda. KKU-nya sudah berhasil, it's okay, it's good. Saya acungin jempol, udah berjalan. Cuma masalahnya, itu kan bisnis jangka pendek. Menguntungkan cuma sekedar ratusan ribu. Paling belum sampai puluhan juta. Nah bagaimana kita bangun bisnis yang omsetnya bisa puluhan sampai ratusan juta gitu. Ya, isinya yang begitu ada SWOT. Mudah-mudahan teman-teman sudah belajar SWOT, taktik, research, allocation, measurement. Saya bahas 3 dulu ya di sini sebelum kita masuk ke strategi 6. Yang pertama adalah visi. Cara menentukan visi gimana? Jadi perusahaan harus punya visi, teman-teman. Sekali lagi ya, Kang Dani dan teman-teman yang lain, Anda tuh sekarang lagi belajar mendirikan sebuah perusahaan. Bukan cuma mendirikan lapak. Ya, mendirikan sebuah perusahaan yang nanti Anda menjadi pemimpinnya di sana. Berarti yang pertama Anda harus siapkan visinya. Visi itu apa? Visi itu visi yang baik itu menyebutkan sasarannya. Jadi Anda mau buat apa di perusahaan ini? Ya, visi yang baik itu Anda tulis di sana. Mau sampai di mana? Jadi perusahaan yang Anda bangun ini mau sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau sepanjang masa. Ya, terus kapan? Jadi perusahaan bank sampah miliknya ISE ini akan menjadi bank sampah terbaik di Lebak itu pada tahun 2022. Nah, berarti targetnya adalah bank sampah yang dibuat oleh ISE adalah sebuah perusahaan bank sampah terbaik di Lebak pada tahun 2022. Nah, targetnya sampai di sini. Paham Teh Ise? Kelompoknya Teh Ise nih. Paham, Pak. Teh Ise bank sampah kan, Teh? Iya, Pak. Nah, jadi mau sampah plastik. Mau sampai di mana perusahaannya? Terus kapan tujuannya? Lalu perusahaan yang Anda bangun itu mau sebesar apa? Mau cuma kecil-kecilan aja atau mau seperti apa? Mau terlihat seperti apa? Targetnya apa? Supaya nanti kalau teman-teman cari karyawan, yang kan teman-teman nggak mungkin kerjain sendiri ini semua. Harus punya tim, teamwork. Nggak bisa jadi Superman atau Supergirl. Harus ada super team. Supaya nanti ketika Teh Ise, Teh Putri, Kang Dani, ketika ngerekrut karyawan yang nanti gabung sama teman-teman, itu mereka tahu, oh ini perusahaannya targetnya ke sini. Mau seperti apa. Itu namanya visi. Ingat ya, bab 1 teman-teman sudah harus mencantumkan visinya. Pak Yulikus kalau salah nggak apa-apa. Yang namanya tempat belajar. Sekali lagi teman-teman ya, saya nggak akan tahu permasalahan Anda kalau Anda nggak pernah komunikasi sama saya. Saya tanya Telisa. Telisa, halo. Iya, Pak. Saya pernah tahu masalah Telisa nggak kalau Telisa nggak pernah ngomong sama saya? Enggak. Itu dia makanya. Jadi Teh Lisa, Teh Gina, saya nggak akan pernah tahu kesulitan Anda ketika menyiapkan proposal kalau Anda cuma diem aja. Kalau diem, pikiran saya sebagai dosen ya so far so good. Alhamdulillah nggak ada yang nanya. Saya bersyukur kalau nggak ada yang nanya, nggak ngerepotin. Pak, berarti kalau ditanya ngerepotin? Iya, betul. Tapi bukan terus merepotin, tapi saya ingin bantu Anda. Ya. Oke, visi ada pertanyaan? Bagaimana membuat visi masing-masing perusahaan Anda? Vision. Baik, kalau nggak ada, habis visi, ya.
Visi itu ibaratnya gini teman-teman, yang paling gampang, mimpinya Teh Lisa, mimpinya Kang Dani, perusahaan yang nanti dibuat ini mimpinya kayak gimana? Itu tulis gitu. Jadi vision tuh mimpi jarak jauhnya apa? Ya, Teh Nisa mau perusahaannya kayak gini nih. Nah itu. Nah diskusi sama teman-teman berlima atau berkelompok. Ya. Nah yang berikutnya, kalau mimpi itu nggak akan bisa menjadi nyata kalau teman-teman nggak bangun dari tidur. Nah, bangun dari tidur, visinya dijadikan misi. Misi itu action. Action itu tindakan. Ya, misi adalah apa yang akan kita lakukan dengan kualitas. Kalau visi cuma dimimpiin, kalau misi dieksekusi, dilakukan. Misalkan misi hidup kamu seperti apa? Misi hidup saya ibadah kepada Allah. Nah, berarti bisnis kamu juga orientasinya harus beribadah kepada Allah, ya. Jadikan bisnis itu sebagai ladang ibadah, jangan jadikan bisnis itu sebagai tempatnya maksiat. Nah, kan gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, visi sama misi. Akang sama teteh-teteh semua. Nah, sekarang saya tanya sama siapa ya yang sudah saya sebut-sebut, yang belum saya sebut-sebut, saya tanya sama misalkan siapa ini? Kang Haji. Kang Haji. Ya, Pak. Ya, Kang Haji kelompoknya apa? Kang Haji rencananya? Kelompok apa? Rencana kelompok ini, Pak, kerajinan usaha Bapak Pisang. Nah, berarti visinya apa, Kang Haji? Visinya, kira-kira. Sampaikan aja dulu, salah juga nggak apa-apa. Visinya itu Oh kan? Jadi, kalau mau bikin visi teman-teman ya, tidur dulu, mimpikan dulu visinya. Visi itu nggak bisa teman-teman buat kalau teman-teman nggak tidur, kan mimpi. Tapi kalau PowerPoint-nya udah ada, Pak. Apanya? PowerPoint-nya. PowerPoint-nya saya nggak nanya PowerPoint, ngomong aja dulu. Ya, PowerPoint-nya nanti dulu ya. Apa visinya? Coba dibacain. Bisa? Visi itu belum. Belum kan? Oke, nanti disempurnakan ya. Pak. Oke, nanti disempurnakan ya. Jadi teman-teman duduk diskusi bareng sama kelompoknya menentukan visi misi dari perusahaan Anda. Ya, kalau visinya berarti 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kayak jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, misinya juga gitu. Ya, orientasinya apa? Oke. Paham ya? Oke, lanjut sekarang. Saya janji kasih 3 ya. Setelah visi misi adalah nilai-nilai strategis dari sebuah perusahaan atau yang disebut sebagai core values. Ya, core values. Jadi nilai-nilai strategis sebuah perusahaan yang nanti Anda bangun itu apa nilai-nilainya? Nilai-nilai luhur ya, nilai-nilai luhur dari bisnis Anda itu apa? Biasanya nilai-nilai luhur itu ada 2 ya, dari sisi nasionalisme sama dari sisi religius. Ya, jadi orang suka sama perusahaan Anda kalau core value-nya menyentuh 2 tadi. Ya, nasionalisme, religius, atau yang sekarang lagi trending adalah ke ranah alam. Ya, dia berdampak nggak ke alam? Ya, kalau berdampak negatif sama ke alam, berarti nggak suka nih. Ini namanya core values. Ya, biasanya berisi nilai-nilai luhur, positif, dan menggairahkan sebagai pelengkap visi misi. Nah, misalkan ini teman-teman tuh saya tulis tuh. Itu sebuah contoh ya, contoh visi misi dari sebuah perusahaan. Dia pakai singkatan akhlak. A itu amanah, K itu kompeten, H itu harmonis, L itu loyal, A itu adaptif, K kolaboratif. Nah, silakan teman-teman mau ambil apa. Misalkan visi-visi perusahaannya adalah Islam, I-nya apa, S-nya apa, L-nya apa, dan seterusnya. Ya, atau misinya adalah misi hijrah, H-nya apa, J-nya apa, dan seterusnya.
Ini contoh ya. Jadi core values itu nilai-nilai luhur yang nanti Anda tanamkan di perusahaan. Sampai di sini paham nggak? Core values, teman-teman. Jadi gambarnya gini. TVT misalkan. TVT. Jadi hilang teh. Nggak kedengeran soalnya lagi di rumah sakit, Pak. Oh ya udah, saya ganggu. Silakan teh Fetri. Oke, yang lainnya. Jadi namanya core values itu adalah teman-teman mau perusahaan yang teman-teman bangun itu nanti yang akan berkelanjutan di kemudian hari diterusin oleh anaknya teman-teman, oleh keluarga teman-teman, itu nilai luhurnya ada di sana. Ya. Atau apalagi contohnya pakai singkatan A, R, I, F, Arif misalkan. Nah, itu artinya perusahaan Anda adalah adaptif dengan teknologi, responsif, ya, selalu respon dengan sesuatu yang positif, lalu selalu inovatif, dan yang selalu futuristik. Nah, silakan teman-teman cari core values yang tepat buat masing-masing bisnisnya teman-teman. Oke, 3 ada pertanyaan teman-teman. Visi, misi, sama core values. Silakan. Pertemuan depan berarti masing-masing kelompok sudah punya visi, misi, sama core values. Siapa? Banget ya. Jadi Anda memang diarahkan ke sana ini ya, jangan sampai setengah-setengah ya. Oke. Nah, kalau sudah paham ini, sekarang kita langsung masuk ke materi yang BMC ya. Balik ke BMC ya. Karena kita kemarin baru sampai di step yang ke-5. Ya, kemarin sudah kita bahas. Ada yang tahu coba step 1 apa? Ayo. Step 1 apa? What do you do, Pak? Oke, what do you do? Terus step 2? Who do you help? Who do you help? Siapa yang mau kamu bantu ya? Yang ketiga? How do you interact? How do you interact? Bagaimana kamu berinteraksi, pendekatan dengan konsumen. Yang keempat? Apa coba yang keempat? How do you reach them? How do you reach them? Bagaimana Anda menjangkau mereka? Ya, bagaimana produk Anda sampai di tangan konsumen. Lalu yang kelima kemarin kita bahas sudah yang namanya how do you do it? Aktivitas utama apa yang ada di perusahaan Anda? Kalau misalkan ada perusahaannya garmen, ya, berarti aktivitasnya dari mulai mempersiapkan desain, ya, mengukur, memotong, menjahit, sampai dengan barang itu sampai di tangan konsumen. Ya, itu namanya key activities. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang 6, teman-teman. Yang 6 adalah what do you need? What do you need itu artinya bisnisnya teman-teman ini butuh bantuan siapa? Ya. What do you need? Anda pengen dibantu oleh siapa? Kalau who do you help? Anda ingin menolong siapa? Ya, nah berarti ketika Anda mau menolong orang lain, customer, berarti di dalam perusahaan ini Anda inginnya dibantuin sama siapa? Atau kalau bahasa manajemennya key resource. Key resource itu SDM yang Anda butuhkan tuh tenaga ahlinya siapa aja. Ya, kan nggak mungkin Anda mengerjakan sendiri. Nah, berarti Anda butuh orang-orang profesional di sini. Jadi key resource itu teorinya ya, agar tetap kompetitif di dalam industri bisnis, Anda membutuhkan sumber daya yang tepat. Kenapa? Karena sumber daya itu adalah aset yang Anda miliki. Ingat ya, aset itu ada 2. Ya, aset yang intangible, ya, berarti aset yang tidak terukur. Ya, intangible sama tangible asset. Kalau yang tangible asset tuh pasti Anda sudah tahu.
Anda butuh komputer, Anda butuh ruangan, butuh AC, itu ruang kerja. Nah, key research itu contoh sederhananya adalah aset-aset yang mendukung aktivitas perusahaan Anda. Masuk di sana. Sumber dayanya seperti apa? Tenaga ahlinya gimana? Key research. Sampai di sini ada pertanyaan nomor 6. Ada ya? Kalau nggak ada, berarti jadi Anda jelaskan nih, kalau misalkan butuh komputernya berapa? Kalau ruang kerja yang cocok untuk bisnis Anda berapa kali berapa? Karyawan jumlahnya berapa? Kalau butuh kendaraan operasional, berhubung kendaraan operasionalnya berapa? Anda tulis semuanya di sana secara spesifik. Nggak Pak, kita naik motor aja. Nggak gitu juga. Ya, harus tulis secara optimal. Kalau butuh AC, AC-nya kalau ruangannya ada berapa ruangan, ada ruangan kerja, ruangan rapat, ruangan produksi, kan gitu. Ada ruang meeting, ruang rapat, ruang produksi. Nah, itu masing-masing ada AC-nya. AC-nya berapa PK, berapa PK, berapa PK, tulis. Ini nanti dihitung sesuai dengan apa? Nah, kebutuhan listrik. Jangan sampai AC-nya berapa, listriknya berapa. Oh, itu dipikirin sama bos. Ya iya, kan lu yang punya perusahaan. Lu bosnya, ada bosnya. Nah, Anda harus pikirkan ini semuanya. Oke, paham ya? Kita lanjut ya. Nomor 1 sudah paham ya. What do you do? Nomor 2, kemarin sudah kita bahas. Kamu nolong siapa? Bagaimana Anda berinteraksi? Terus yang kelima, sekarang kita masuk yang ke-6, yaitu what do you do? Habis yang ke-6, sekarang masuk ke yang ke-7, teman-teman. Yang ke-7 adalah who will help you? Ya. Sebutkan mitra usaha Anda. Ya, mitra itu ada 2. Ya. Mitra itu ada 2. Mitra yang sifatnya adalah supplier, yang nanti akan memasok kebutuhan pokok produk Anda, ya bahan-bahan baku Anda. Yang kedua adalah mitra partner yang nanti akan bekerja sama Anda di dalam bisnis Anda. Ya, itu namanya key partner. Partner itu yang membantu Anda mencapai value proposition. Kalau misalkan Anda buka sebuah bakery misalkan, berarti Anda butuh supplier bahan kue. Nah, berarti Anda cari supplier bahan kue yang ada di sekitar situ. Di sekitar tempat Anda. Kenapa? Jangan jauh-jauh. Supaya apa? Supaya bahan bakunya bisa selalu fresh dan murah. Ya. Oke, misalkan. Kalau misalkan Anda kuliner tentang daging, berarti Anda tahu tempat RPH-nya di mana atau supplier dagingnya ada di mana. Cari lokasinya. Oke, 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah, 7 sudah. Terakhir adalah 8 dan 9. Nah, 8 itu apa? 8 itu adalah what will it cost? Cost structure. Cost structure itu untuk membangun ini semua, berapa kira-kira budget yang harus disiapkan. Itu dihitung, teman-teman. Tadi kalau key resource ini, misalkan di sini apa tadi? How do you interact? Berarti Anda menggunakan media sosial. Nah, media sosial berarti kan butuh apa? Butuh kuota kan, butuh pulsa kan. Nah, di sini tulis berapa kira-kira budgetnya. Terus kayak aktivitas utama di sini apa aja. Nah, Anda bekerja di sini kan tadi juga butuh resource kan. AC, listrik, nah ya air. Nah, tulis ini semua. Terus bahan bakunya seperti apa, ditulis ini semua. Ya, itu nanti kita bahas ya detailnya, cara menghitungnya. Yang jelas, cost structure itu adalah skema finansial yang membiayai operasional perusahaan Anda. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk melakukan aktivitas perusahaan per harinya, per minggunya, per bulannya. Lalu berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai. Ya, sumber daya bisa banyak ya.
Lalu berapa harga pemasaran produknya nantinya. HPP-nya berapa jadinya kalau misalkan cost-nya seperti ini. Oke. Dan yang terakhir adalah nomor 9. Nomor 9 adalah how much will you make? Berapa yang akan Anda dapatkan atau yang akan Anda rencanakan keuntungannya, profitnya, revenue stream-nya. Nah, revenue stream itu tadi ya, setiap perusahaan membutuhkan aliran cash flow. Ya, ada pendapatan, ada pengeluaran. Nah, ini revenue stream itu merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, bisa dari penjualan, bisa dari dividen, atau dari yang lainnya, bagi hasil dan seterusnya ya. Bisnis model kanvas ini teknik yang tepat untuk menggambarkan semua. Oke, itu materi BMC. Ada pertanyaan teman-teman? Sebelum saya close, sambil Anda mempersiapkan materinya untuk presentasi. Silakan yang mau ditanyakan. Di sini ada 27 mahasiswa. Silakan ada yang mau ditanyakan untuk BMC. Pak mau nanya. Silakan. Proposal bisnis sama makalah proposal bisnis itu beda apa sama, Pak? Gimana? Putus? Proposal bisnis sama makalah proposal bisnis. Sama, Teh. Sama. Jadi gini ya, di e-book yang sudah saya bagikan di petunjuk, itu kan ada makalah bisnis, ada 5 ya, makalah proposal bisnis, ada 5 subbab. Di dalam 5 subbab itu ada yang namanya proposal bisnis model kanvas, gambar ini. Ini yang ada dilihat di layar, ini adalah bagian yang ada disiapkan di bab 1, di bab 3 kalau nggak salah. Ya. Kira-kira menjawab, Teh Lela? Oke, Pak. Siap. Makasih, Pak. Teh Lela. Sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Saya tunggu yang mau ditanya. Dipikir-pikir yang mau ditanya. Oke. Sambil saya buka bimbingan ya. Ini saya stop dulu. Oh, ini berapa contoh video model kanvas ya. Anda sudah bisa lihat di slide. Ini namanya bisnis model kanvas. Ini contoh ya. Ini contoh itu. Jadi Anda nggak perlu dibuat beberapa PowerPoint ya. Cukup seperti ini aja. Nah, nanti kalau misalkan ini t-shirt, customnya bla 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 bla, tulisin aja seperti ini ya. Ini kebetulan ditulis pakai mesin tik nih ya. Nah, nanti yang mungkin kurang menjelaskan adalah poin 8 sama 9. Nah, 8 sama 9 kan nggak bisa ditulis di sini ya. Biaya produksi transportasi ini detailkan di luar dari detail cost structure sama revenue stream-nya. Contoh yang lain yang mana lagi? Nih contoh yang lain misalkan nih. Kalau tadi tentang garment, t-shirt, ini tentang apa nih? Catering nih misalkan. Kalau Anda bisnis catering, nah ini. Value proposition-nya ini, ya segmennya ini, keluarga mahasiswa dan seterusnya. Relationship-nya seperti ini, channel-nya begini, aktivitasnya, resource-nya, partnernya. Ya, lalu cost structure-nya yang harus dibayarkan adalah gaji pegawai, produksi sama promosi. Revenue stream-nya ini. Ya. Oke, ini contoh lagi teman-teman. Ini bisnis model kanvas, misalkan studio foto. Ya, studio foto misalkan. Ya. Studio foto adalah memproduksi foto dan kualitas gambar beresolusi tinggi, misalkan value-nya. Segmennya adalah pelajar, mahasiswa, masyarakat sekitar yang membutuhkan seperti prawedding, foto keluarga, wisuda, dan lain sebagainya. Nah, customer relationship-nya ada online, ada offline. Ya, bisa Instagram, dulu masih ada BBM ya, dulu masih yang lama ya. Kalau offline-nya buat event, channelnya gimana? Direct marketing, email marketing, sama social marketing.
Aktivitasnya apa aja? Mempersiapkan perlengkapan foto, suatu objek, dan seterusnya. Edit foto, cetak foto, dan seterusnya. Key resortnya yang dibutuhkan ya, ini banyak nih ya. Aset fisik, ya, ada fasilitas, foto studio, aset intelektual, aset human, aset finansial, ya, dan seterusnya. Partnernya toko kamera. Kenapa? Karena dia harus update kameranya. Toko komputer untuk dia update komputernya. Toko kain karena dia harus melengkapi dengan fashion dari fotonya. Percetakan dan toko bingkai. Ini constructor sama review. Apalagi ini misalkan contoh yang lain adalah ini bisnis untuk kuliner juga ya. Nah, ini sama semuanya. Jadi sekali lagi BMC itu ya dalam satu slide ya, dalam satu bagan, bukan dalam beberapa halaman. Oke, ini sudah dipahami. Ada yang lain yang mau ditanyakan, teman-teman? Sebelum Anda melakukan tugasnya masing-masing, yaitu mempersiapkan tugasnya, melanjutkan BMC pertemuan 4 kemarin ya. Anda melengkapi sampai tahap 9 dalam bentuk tabel. Lihat contoh-contoh yang sudah ada ya. Jangan asal ya, karena itu akan jadi cerminan dari nilai Anda. Lalu buatlah perencanaan proposal bisnis masing-masing kelompok, mulai dari ringkasan sampai dengan bab 1, latar belakang rencana bisnis. Nah, jadi mulai mengerucut nih. Mengerucutnya untuk UAS ya. Silakan teman-teman, masih ada waktu 15 menit saya berikan. Kalau ada yang mau nanya, enggak. Sebelum saya kembalikan ke slide yang lain. Silakan yang mau nanya, silakan. Saya tungguin. Saya buka dan berkenan. Silakan, yuk. Daripada diam aja, silakan ditanyakan yang masih belum paham. Optimalkan 15 menit untuk Bapak maaf mau tanya itu udah bisa nggak yang itu teh presentasi tadi? Oh, silakan presentasi ya. Oke, silakan. Saya tutup slide saya. Enggak, Teh? Silakan di slide screen ya. Jadi presentasinya Gina yang mau presentasi. Iya Pak, nanti lagi nunggu itu dulu Sahrul Pak. Mau usah segitunya. Belum? Sudah siap belum? Ditampilkan dulu di PowerPoint sebelum slide screen ya. Udah tampil belum di laptopnya? Belum? Oke. Kalau belum ya, kalau sudah siap tolong diinformasi ya. Kalau belum, ini saya mau kasih perhatian dulu buat mahasiswa yang belum kontribusi ya. Masih banyak yang nilainya masih kosong ya. Ini ada Dani. Itu saya laporan dari Google-nya belum ada tuh, tidak ada tugas-tugasnya. Eka ada 3. Yang kemarin belum saya koreksi ya. Terus Lailan Farida ada 3. Syahrul Ramadan 1. Melawati 1. Ridwan 1. Muhammad Rizky 2. Mumini masih ada yang diulang ya, saya belum koreksi. Novianti 1, 2, 3, 4 juga.
1 Nurul, 3 Rita kirim ulang. Yang kirim ulang saya belum koreksi. Izin Sapri. Nah, ini juga sama sekali nggak ada. 1, 2, 3, 4. Siapa lagi yang masih tidak ada? Ini saya cuma report sama Anda ya. Jangan sampai nanti begitu nilai diakumulasi baru ngejar-ngejar nilai. Nggak ada. Saya bukan bakalan nilai ya. Kalau Anda nggak ada nilainya ya sudah saya kosongkan. Itu aja. Ya, kalau Anda masih berkenan melengkapi nilai ya silakan dikirim sesuai dengan Google Classroom-nya masing-masing. Yang nomor 1, tugas 1 belum kirim dah. Tugas 2, tugas 3, tugas 4 ya. Oke, yang sudah mau presentasi silakan. Pak, mohon maaf, izin. Yuk. Pak, izin bertanya boleh nggak Pak? Boleh. Kan itu kan nilai saya di pertemuan sebelumnya ada yang kosong, berarti nggak apa-apa ya Pak dikirim sekarang tidak sesuai pertemuannya gitu Pak? Nggak apa-apa, itu kan udah ada link-linknya, tinggal dimasukin aja. Ya. Misalnya Teh Lailan mau ngirim tugas pertama. Ya, Teh Lailan mau ngirim tugas pertama, ada di kolom tugas pertama. Teh Lailan mau ngirim tugas kedua, ada di kolom tugas kedua. Ya. Lewat Google Classroom, jangan lewat WA. Iya Pak, makasih. Bapak maaf Gina mau coba itu Pak. Silakan. Share screen aja ya sambil saya ngobrol sama yang lain. Yang mau share screen silakan. Teh Lailan cukup jelas Teh. Lengkapi ya. Jangan sampai nanti begitu sudah diakumulasi nilainya baru teriak-teriak. Nah, saya nggak ada nilai susulan ya. Jangan sampai iya Pak, baik Pak. Bikin repot dosen. Ya Kang? Yang M1 sama jawaban temu 1 sama temu 2 sudah dikirim ulang Pak. Ya, yang kirim ulang saya belum review lagi ya. Terima kasih sudah kirim ulang ya. Ya. Nanti yang sudah kirim ulang pasti saya koreksi insya Allah. Oke, yang sudah slide screen mana? Kok nggak jadi? Coba, tadi dulu Pak dicoba dulu. Tadi sudah tuh Kang Teh. Sudah muncul belum Pak tadi? Sudah. Ada nggak Pak? Ada. Silakan. Ini. Sudah muncul Pak? Sudah, Teh Gina. Silakan. Udah. Silakan Teh Gina. Kenapa nggak jadi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gina dari kelompok 2 akan mempresentasikan model kanvas Geisha karya. Yang pertama itu follow profession itu. Aduh Bapak. Nggak apa-apa. Belajar. Value profession. Ya, itunya T fashion muslim, kostumnya jumlah banyak, keunggulannya bahan bagus, motif dan corak pakaian bagus, kualitasnya baik, jahitan rapih, terus banyak pilihan model, pelayanan yang memuaskan konsumen, manfaatnya itu melengkapi kebutuhan fashion manusia. Yang kedua itu customer segment. Yaitu pelanggan utamanya yaitu untuk kaum akhwat maupun kaum ikhwat, baik yang sudah berkeluarga, remaja, dan dewasa, bisa juga digunakan untuk beberapa event. Yang ketiga itu customer relationship, itu tuh menggunakan Instagram, Facebook, dan Twitter. Terus yang keempat itu channel, ya channel yang digunakan itu WhatsApp marketing, sosial media marketing, terus email marketing sama pemasaran langsung. Yang kelima, aktivitas marketing itu mencari rekan kerja atau partner bisnis, dan untuk produksinya itu membeli bahan, mengukur, membuat pola, memotong, memberi label, setrika, di packing dan dipasarkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Teh Gina. It's good ya. Iya Pak.
Sementara saya terima dulu presentasinya. Walaupun di sana sini masih ada kekurangan, nanti kekurangannya saya konfirmasi di WA ya. Oke, yang lain masih ada yang mau dipresentasikan? Ya, Pak. Terima kasih. Pak, kelompok Ya, Andrianto mau presentasi. Ada Pak. Ya, silakan Kang Andrian. Pak, mau presentasi. Yuk, Saudara Haji, yuk share screen. Ya, silakan. Kang Haji yang presentasi slide-nya. Oke, Kang Haji sudah tampil. Di slideshow, Kang. Slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya langsung saja. Saya di sini akan mempresentasikan kerajinan lemah pisang yang anggotanya Nuhalawiyah, Andrian, Novianti, Amalian Hermawan. Ya. Visinya menjadi perusahaan yang bergerak. Haji, suaranya terlalu kecil. Visinya menjadi perusahaan yang bergerak di bidang kerajinan pelepah pisang yang profesional. Visinya mengutamakan kepuasan pelanggan dan memberikan hasil kerajinan yang terbaik. Ya. Dan di sini saya akan menjelaskan yang ke-1, tokoh vinyl art kita adalah tokoh kerajinan tangan pelepah pisang yang berkualitas baik dan berbagai macam bentuk seperti topi, tas, hiasan, dan aksesoris lainnya. Yang kedua itu pelanggan utama, pelanggan dari keluarga, dari mahasiswa, remaja, atau masyarakat sekitar, dan karyawan menengah ke atas dan tulis. Ya. Hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan bisa online atau offline. Kalau online dari Instagram, Facebook, bisa TikTok, jika DM. Kalau offline, akan mengadakan event atau pameran. Ya. Yang ketiga, saluran integrasi pengiriman ya Pak. Pengiriman bisa online atau offline. Kalau online itu menggunakan jasa kurir, kalau offline itu bisa COD secara langsung. Kelima, aktivitas utama. Aktivitas utama itu produk, memprodukan, promosi, dan menjualkan. Yang ke-6 itu sumber daya manusia, aset fisik, tempat produksi, intelektual, brand, dan hak milik. Yang paten, operasional itu sumber daya keuangan. Oke, sebentar Kang Haji sama kelompoknya Kang Haji. Key activities ya. Sekarang saya tanya dulu sama kelompoknya Kang Haji, ada Andrian dan yang lainnya. Ini pengrajin kerajinan tangan pelepah pisang ya. Ini yang membuat kerajinan tangan ini kelompok Haji atau ngambil dari pengrajin pelepah pisang? Ini buat sendiri. Buat sendiri Pak. Yang ngerjain siapa?
Apa aja ya? Di kelompok kitanya, Pak. Oh, yang bisa siapa, Kang? Ya, paling nanti kita kerjasama diskusi satu sama lain, Pak. Nggak gini. Saya ini bagus ini ya. Ini bagus, ini menarik dan ini tradisional. Cuma saya bukan ini ya. Saya cuma penasaran aja nih karena sesuatu yang menarik ini biasanya bikin orang penasaran. Nah, kan itu ada key activities, ada produk, ada promosi, ada penjualan. Nah, waktu produksi ini yang memproduksi siapa, Kang? Timnya Akang sendiri atau ngambil dari pengrajin yang sudah memang tugasnya atau dia kerjaannya membuat kerajinan pelepah pisang? Kalau kesananya mah belum sih, Pak. Ini masih kayak memulainya gitu, Pak. Mau startnya gitu. Oh, enggak gini. Jadi di sini Kang Rian dan yang lain kelompok ini harus sudah memperkirakan. Jadi key activities ini artinya kegiatan yang nanti dilaksanakan bukan cuma sekedar merencanakan tapi sudah implementasi. Misalkan gini, buat teman-teman yang lain tolong didengarkan juga ya. Kan yang namanya proposal bisnis itu harus mengukur core kompetensi. Core kompetensi itu yang saya jelaskan di awal adalah kompetensi kita sebagai pemilik bisnis. Bisa nggak kita ngerjain ini? Kalau nggak bisa, misalkan Kang Rian, Kang Aji, sama yang lainnya memang kompetensinya nggak bisa tuh di pelepas pisang. Karena kan kita harus belajar sama yang lain. Lebih baik produksinya adalah diserahkan ke tenaga ahli. Misalkan di Lebak nih ada pengrajin pelepah pisang yang sudah di desa tertentu ya. Yang sudah terbiasa membuat kerajinan tersebut. Nah, kita yang membantu jalur distribusi untuk promosinya. Jadi kita ambil dari pengrajin tadi, lalu kita kasih label, baru kita jual. Gitu Kang Rian sama Kang Aji sama teman-teman yang lain. Ya, Pak. Ya. Jadi kalau Kang Rian sama yang lain harus belajar dulu untuk membuat pengrajinan itu akan jauh dan lama prosesnya. Lebih baik saran saya produksinya adalah dilakukan oleh pengrajin pelepah pisang. Kenapa? Karena di key partner teman-teman sudah nulis tuh ya, toko pengrajin pelepah pisang. Ya, tinggal key resortnya aja. Key resortnya adalah pengrajin pelepah pisang. Ya, kira-kira gitu ya. Lalu satu lagi visinya tadi belum disebutkan tahunnya. Sampai di sini kelompok Rian sama kelompok Aji cukup jelas ya. Jadi saran saya ini menarik ya, ini menarik. Saya bisa bantuin terus. Lebih baik teman-teman coba berdayakan ya village atau desa ya. Desa kan kita ada kegiatan yang namanya PKM ya. PKM itu buat kita ngangkat desa bisnis desa ya. Bentar saya lihat misalkan kita cari mitra non-profit di desa ya, atau kita menghasilkan barang baru dari desa. Jadi ada desa-desa yang memang di sana ada pengrajin pelepah pisang, kita bantuin jalur distribusinya. Jadi kita beli barang di pengrajin, kita berikan label, ya, baru kita pasarkan. Kang Sahrul, Resen, mangga silakan ditanya kalau ada pertanyaan. Kelompok Rian, kelompok Aji, kumaha jelas? Jelas, Pak. Semangat ya. Jadi saya bantu nih ya, saya bantu. Tapi kalau bisa Kang Rian sambil jalan, tolong cari pusat pengrajin pelepah pisang di Lebak. Itu ada di mana? Ada nggak tempatnya, Kang Rian? Kalau surveinya belum tahu sih, Pak. Belum lihat. Cari tahu ya, cari tahu bisa di internet atau cari tahu sama pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah. Ini bagus loh Kang, ini bagus. Kita buatin bisnis plan-nya. Jadi kita nggak perlu produksi, tapi kita coba angkat bisnis yang sudah dilakukan oleh pengrajin tadi. Ya Kang ya, itu namanya white label. Jadi kita nggak perlu produksi, tapi kita bikin label aja untuk produksinya produk. Berarti Pak kita itu produk beli langsung ke produksinya itu sama kita dijual lagi gitu Pak. Betul. Daripada Kang Aji harus melakukan proses belajar lagi, serahkan sama ahlinya. Ya,
Kang Haji dan teman-teman, sesuatu yang yang dikerjakan bukan sama ahlinya itu akan hancur. Jadi serahkan sama ahlinya, itu pengrajin-pengrajin di desa yang sudah pelepah pisang. Nah, mereka kita bantu dari sisi digital marketingnya sama brandnya. Nah, Kang Haji bisa nama brandnya boleh Bananier Art kita, itu oke. Iya. Nah, tapi produknya bukan produknya Kang Haji, produk orang lain. It's okay. Ya. Oke. Sip, paham ya? Yang lain juga begitu ya. Misalkan Kang Haji mau bikin rumah makan nih, ya rumah makan. Kang Haji kan belum tentu ahli di chef kan? Iya Pak. Berarti kan butuh tenaga ahli yang ngerjain chef. Atau opsi kedua tokonya bisnisnya tetap namanya Bananier Art kita, tapi pekerjanya Kang Haji dan kawan-kawan ambil dari tenaga-tenaga di desa, kerja di tempatnya Kang Haji. Gitu. Jadi ada dua, kita bisa beli produk yang sudah jadi, atau petani-petani tadi, pengrajin-pengrajin pelepah pisangnya bekerjanya di tempatnya Kang Haji. Gitu. Ya. Jadi Kang Haji berarti kan sudah punya karyawan. Siapa? Ya itu orang-orang di desa tadi. Gitu Kang Haji ya. Paham idenya ya? Jadi idenya ada dua Kang Haji. Bisa beli putus sama pengrajin, atau pengrajinnya dijadikan SDM atau karyawannya Kang Haji sama teman-teman. Jadi Kang Haji teh jadi bosnya aja gitu. Iya Pak. Ya, itu lagi menarik. Makanya proposalnya harus sangat baik nanti ya. Oke. Makanya kan kemarin saya bilang bisnis itu boleh yang namanya botol, bisnis optimis pakai TOL, tenaga orang lain. Jadi tenaganya bukan tenaganya Kang Haji, tapi tenaganya ahlinya gitu Kang Haji ya. Kang Haji nggak pusing kalau udah belajar ekonomi terus belajar lagi bikin pelepah pisang, nanti rambutnya botak Kang Haji ya, rambut saya. Serahkan sama ahlinya aja, Kang Haji, Kang Rian, siapa lagi tadi kelompoknya ya. Oke, ada lagi yang lain yang mau didiskusiin? Makanya gini loh, kalau nggak komunikasi gini saya nggak tahu Kang Haji sama teman-teman mau lakukan apa. Makanya komunikasi. Ya. Misalkan nih, Pak, kelompok siapa nih, Pak, izin telepon boleh nggak? Nah, apalagi telepon. Oke, telepon jam berapa? Saya kasih waktu. Nah, telepon. Kita komunikasikan, telepon bisa berlima. Satu kelompok mau telepon, diskusi sama saya. Ayo, silakan. Ya, tentukan jam berapa, terus kita diskusi lewat WA. Telepon. Kan telepon WA bisa berlima nggak, teman-teman? WA bisa Pak, minimal 8. Iya, jadi misalkan Kang Haji nih mau diskusi, Kang Haji sama kelompok mau diskusi sama saya nih. Pak Yulikus, kelompoknya Haji mau diskusi via telepon, boleh nggak? Oke, jam berapa? Ya udah, kita ngobrol di luar jam mata kuliah. Gitu Kang Haji. Teman-teman lain tolong dengarkan ya. Jadi sekali lagi saya tidak akan pernah tahu apa yang mau Anda kerjakan kalau Anda nggak pernah komunikasikan sama saya. Jadi proses mentoring itu adalah proses saling melihat, saling mengetahui, saling membina. Gitu Kang Haji ya sama teman-teman ya. Sepakat ya Kang Haji ya. Iya Pak. Yang lain teman-teman silakan. Kita masih ada waktu. Oh udah habis nih. 4 menit lagi. Yang mau ditanya. Oke, Kang Haji slide-nya saya matikan dulu ya. Iya Pak. Berarti presentasi udah top Pak? Sudah. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Kalau mau presentasi di luar mata kuliah apa enggak, silakan ya. Hubungi saya, nanti kita siapkan waktunya. Ya. Baik, sebelum saya tutup sekali lagi teman-teman, nanti proposal bisnis ya BMC yang tadi sudah presentasi teman-teman Mbak rapikan tadi, kan saya sudah berikan saran tuh seperti kelompoknya Kang Haji. Nah, nanti dibetulin tuh, diperbaiki lagi, dikirim ke saya, diperbaiki lagi. Sambil teman-teman coba yuk siapkan proposal rencananya, makalahnya, ringkasan eksklusif, sama bab 1 latar belakang rencana bisnisnya. Lihat e-book yang sudah saya kirim, buku panduannya. Ya, kalau ada yang kesulitan silakan ditanyakan di grup WA. Kalau ada yang mau komunikasi telepon, mangga. Ya kita komunikasi supaya proses mentoringnya tetap berjalan. Ya, jadi harapan saya 7A ini pecah telur. Ada pengusaha yang jadi Anda nanti wisuda
Yang lain nyari kerja, Anda nggak usah mikir nyari kerja, Anda udah jalanin bisnis Anda sendiri. Amin. Orang mau dijadiin bos malah nggak mau, gimana sih, malah maunya jadi karyawan. Anak muda tuh kadang-kadang bikin susah. Mau diajarin punya duit banyak, masih aja mau jadi PNS, mau jadi karyawan biasa-biasa aja. Gimana sih? Betul nggak Kang Haji? Iya, Oke. Pak. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, saya tidak akan pernah tahu masalah teman-teman kalau teman-teman tidak komunikasikan dengan saya. Ya, jangan sampai teman-teman beli mie ayam tapi dikasih mangkok kosong. Ya, pasti marah. Jangan sampai teman-teman sudah bayar kuliah tapi nggak dapat ilmu apa-apa. Nah, di mata kuliah saya nggak boleh kayak gitu. Teman-teman keluar dari kelas saya harus dapat materi. Ya, harus pahami materi. Oke, itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.